Ya, berikutnya di nomor 19 sampai 28. Nah, ini KD-nya 3.6, 4.6 ya. 3.6 itu menganalisis keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan dan sebaran. 4.6-nya membuat peta persebaran budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Nah, di sini di nomor 19 materinya terkait dengan pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia. Adapun indikatornya, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor keragaman budaya nasional yang termasuk faktor kondisi geografis. Nomor 20 ya. Ini indikator soalnya terkait dengan jenis wisata budaya. Jadi kalian mengidentifikasi jenis wisata budaya. Nomor 21, ini materinya pembentukan kebudayaan nasional. Untuk indikator soalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri budaya nasional. Berikutnya nomor 22, ini terkait dengan tipologi rumpun bahasa Indonesia. Kemudian nomor 23, kalian mengidentifikasi dampak di bidang ekonomi dari globalisasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata kuncinya di sini bidang ekonomi dan globalisasi. Kemudian 24, indikator soalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak negatif globalisasi di bidang sosial budaya. 25, peserta didik dapat mengidentifikasi objek pemajuan kebudayaan. Kemudian nomor 26 ya. Ini indikator soalnya, kalian dapat menganalisis upaya pengusiran roh yang berlaku pada suku bangsa Jawa. Jadi mungkin nanti ada kasus ya, ada pernyataan terkait dengan ini nih, upacara pengusiran roh di suku Jawa ya. Nah, nanti kalian bisa analisis tuh ya, fenomena upacara itu dikenal dengan apa gitu ya. Kemudian nomor 27, ini topiknya adalah persebaran keberagaman budaya di Indonesia. Indikatornya, peserta didik dapat menganalisis faktor keberagaman budaya suku Baduy. Jadi mungkin kasusnya ini di suku Baduy. Ya. 28, ini indikator soalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan pemajuan kebudayaan bangsa. Nomor 29. Nah, kalau 29 sampai 40 ini KD-nya sudah berbeda ya. Jadi KD-nya terkait dengan menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Dan 4.7 membuat sketsa dena dan atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strategi ya. Nah, ini untuk nomor 29 sampai 40 ya. Ini kita 29 dulu ya. Ini materinya terkait dengan jenis dan karakteristik bencana alam. Soalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis dan karakteristik bencana alam. Nomor 30, ini kalian mengidentifikasi mitigasi bencana ya. Oke ya. Kemudian nomor 31 di KD yang sama ya. Nah, indikatornya ya, bisa dilihat ya. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis bencana sosial. Nah, bencana itu kan ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, ini yang ditanya adalah bencana sosial. Kemudian nomor 22 ya. Ini materinya terkait dengan persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia. Ini indikator soalnya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kawasan yang ditunjukkan pada anak panah
Jadi mungkin nanti ada peta Indonesia. Nah, ini daerah rawan bencana apa, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian nomor 33, kalian dapat mengidentifikasi bencana alam yang sangat mungkin terjadi. Kemudian nomor 34, kalian dapat menganalisis pernyataan yang sesuai dengan pergeseran paradigma mitigasi bencana. Terkait dengan mitigasi bencana. Kemudian 35, ini materinya terkait dengan siklus penanggulangan bencana. Untuk indikator soalnya, peserta didik dapat mengidentifikasi pernyataan di atas. Maksudnya adalah, jadi ada pernyataan. Nah, kalian ini identifikasi pernyataan itu terkait dengan mitigasi bencana berupa tahapan-tahapan mitigasi bencana ya. Nah, silakan dipahami. Pokoknya ini materinya terkait dengan mitigasi bencana. Kemudian 36, indikatornya adalah mengidentifikasi langkah mitigasi. 37, menganalisis manajemen kebencanaan. 38, mengidentifikasi langkah mitigasi yang paling tepat. Kemudian 39, ini materinya terkait dengan lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Nah, indikatornya adalah kalian menentukan atau mengidentifikasi lembaga-lembaga yang berwenang dalam kebencanaan di Indonesia. 40 ya. Kalian dapat mengidentifikasi upaya mitigasi yang paling tepat. Ya. Jadi itu kisi-kisi untuk soal geografi PAT tahun 2022 ya, kelas 11 IPS. Mudah-mudahan kisi-kisi ini bisa membantu kalian ya, biar nilainya bagus. Tentunya belajar yang serius dan tetap semangat ya. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semangat belajar dan pokoknya terus belajar ya, biar ilmunya bermanfaat dan juga mudah-mudahan kalian mengerjakannya dengan baik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.